Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Semangat belajar, jangan pernah lemas pokoknya. Terus belajar biar kita semakin pandai dan semakin pandai. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang luas juring ya. Bagaimana menghitung luas juring lingkaran. Oke, Bapak sudah gambar, di situ ada bentuk juring, kemudian beserta rumusnya. Nah, sekedar mengingatkan, juring itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah juring lingkaran gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung juring lingkaran atau luas juring lingkaran? Caranya adalah di sini sudah Bapak tuliskan rumusnya. Rumus sama dengan besar sudut pusat ya dibagi 360 dikali luas lingkaran. Berarti di situ ada tiga langkah yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menghitung dulu besar sudut pusat dibagi dengan putaran lingkaran, karena putaran lingkaran ini, satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Makanya di situ rumusnya adalah 360 derajat ini ya, yang ini nih. Baik. Di sini Bapak tulis ini artinya besar sudut pusat ya dari juring ini, makanya lambang ini ditulisnya seperti ini. Itu artinya besar sudut pusat yang ini nih. Oke ya. Ini Bapak sebutkan saja di sini ada juring Ki PR ya. Itu ada juring Ki PR. Di sini luas sudutnya berapa? Ini sudah dijelaskan di sini bahwa luas sudutnya adalah 60 derajat di situ ya. 60 derajat. Kemudian kita bagi 360 derajat ya. Oke, ini bagi ini berapa gitu ya. Caranya gimana? Sebenarnya itu adalah cara menghitung bilangan pecahan yang mungkin kelas 5 telah dipelajari tentang bagaimana cara menghitung pecahan ya. Artinya ini menyederhanakan saja sebenarnya ya. Ini disederhanakan. Oh, maaf ini berisik ya, karena ya begini kalau misalkan resiko di pinggir jalan gitu ya. Jadi maaf anak-anakku. Nah, Bapak di sini kenapa bagi 10? Jadi begini ketentuannya ya. Kalau kita mau membagi yang atas ini dengan angka 1 misalkan ya, maka yang bawah juga harus dengan angka 1. Kenapa Bapak ini 10 langsung? Karena keduanya bisa dibagi 10. Misalkan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Kemudian 360 dibagi 10 sama dengan 36 gitu ya. Jadi 6/36. Masih bisa dibagi nggak kira-kira? Bisa ya. 6 dibagi 6 sama dengan 136. Yang ini juga harus sama ya. Kalau yang ini dibagi 6, ini juga 6. Seperti yang tadi, kalau ini bagi 10, ini juga bagi 10 gitu ya. Ini 6 dibagi 6 sama dengan 1, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi kita dapat 1/6. Ini masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya. Karena kalau dibagi 1, misalkan ini 1 dibagi 1 sama dengan 1, 6 bagi 1 sama dengan 6. Hasilnya akan tetap sama. Jadi anggap saja kita ini sudah tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Jadi 1/6. Atau misalkan langkah kedua yang misalkan lebih panjang tapi lebih mudah sih biasanya. Cuman agak panjang gitu ya. Misalkan kita bagi 2 dulu, karena kalau bagi 1 tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena hasilnya akan sama. Misalkan 60 bagi 1 ya 60, 360 bagi 1 ya 360 gitu ya. 60 dibagi 2. Nah, kalau yang atas dibagi 2, maka ini juga harus dibagi bilangan yang sama. Misalkan 60 dibagi 2 sama dengan 30, 360 dibagi 2 sama dengan 180 gitu ya. Masih bisa dibagi nggak ini? Bisa. Kita bagi 2 lagi. Misalkan 30 bagi 2 sama dengan 15. 180 dibagi 2 misalkan 90 gitu ya. 15 bagi 2 nggak bisa. Berarti kita jangan pakai angka 2 lagi. Misalkan bagi 3. Ini sebenarnya bisa bagi 3 ya. Tapi kenapa di sini Bapak langsung bagi 5? Karena biar agak cepat gitu ya. Oke. Kalau 15 bagi 3, 90 bagi 3 sebenarnya bisa juga ya. Tapi Bapak ambil langsung 5 saja. Nah, 15 bagi 5 sama dengan 3. 90 bagi 5 sama dengan 18 gitu. Ini masih bisa dibagi nggak kira-kira? Bisa ya. Di sini Bapak tuliskan bagi 3. Oke. Karena 3 dibagi 2 tuh hasilnya nggak pas gitu. Jadi anggap saja itu tidak bisa gitu ya. Maka Bapak cari bilangan yang di atas 2 gitu ya. Kebetulan 3 ini bisa. Kalau seandainya 3 ini nggak bisa, maka
Bapak akan cari lagi bilangan selanjutnya 4 misalkan atau 5 dan seterusnya gitu ya. Nah 3 dibagi 3 sama dengan 1, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ini bisa dibagi lagi nggak? Tidak bisa ya, karena kalau dibagi 1 hasilnya sama. Jadi ini dan itu sama saja aja ya, sama aja maksudnya gitu, sama aja. Jadi mau cara yang langsung misalkan dibagi bilangan besar boleh, asal bisa kedua-duanya gitu ya. Kalau misalkan caranya seperti ini lambat gitu ya, boleh silakan. Cara itu pun sama aja, isinya kan sama aja tuh kan, ini 1/6, ini juga 1/6 gitu. Baik, berarti langkah yang pertama kita sudah selesai menghitung ini ya, menghitung besar sudut pusat, kemudian dibagi 360, itu hasilnya adalah 1/6. Nah sekarang karena ini di sini dikali luas lingkaran, maka kita harus cari dulu luas lingkarannya berapa. Nah ini kan di sini ada nih jari-jarinya 7 cm. Kebetulan kan luas lingkaran itu V dikali R kali R, maka kita masukkan saja ini sini 22/7, karena 7 bisa dibagi 7 gitu ya, maka gunakanlah V-nya 22/7. Kita masukkan 22/7, kemudian R di sini ya, R di sini kan 7, kita masukkan ke sini 7 dikali 7. Kita kerjakan dulu 7 kali 7 nih 49. Kita pindahkan 22/7 dikali 49. Ya, 49 dibagi 7 berapa? Dikali 22 hasilnya adalah 154 gitu ya. Jadi luas lingkarannya kita dapat 154. Oke. Nah, sekarang langkah terakhir adalah tinggal menghitung luas juring. Nah, kita pindahkan. Ini kan udah didapat ini. Yang tadi 1/6 pindahkan ke sini dikali luas lingkaran. Berapa luas lingkarannya? Ini. Ya, 154. Nah, sekarang kita kalikan. 154 dibagi 6 dikali 1. Hasilnya adalah 25,66 cm. Jadi luas juring QPR sama dengan 25,66 cm. Oke, gitu ya. Mengerti kan? Kalau misalkan belum mengerti, lihat videonya berulang-ulang kali, oke? Terus lihat, jangan lupa pokoknya terus berlatih, karena itu adalah kunci ya. Jadi ketika kamu ingin pandai, maka rajinlah terus belajar, terus berlatih gitu ya. Karena kalau malas ya gimana gitu ya, mau bisa dari mana kalau malas gitu ya. Tidak ada sesuatu yang instan gitu ya. Baik, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini, oke ya. Nanti ya Bapak akan buat lagi video-video selanjutnya tentang pembelajaran kita. Oke, begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.